Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Nuriani, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta dari program Ilmu Komunikasi yang akan melakukan wawancara dengan Bapak Arya sebagai narasumber untuk memenuhi tugas dari Bapak Solehuddin selaku dosen mata kuliah Pancasila untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Selamat malam Bapak Arya. Malam Mbak Mel. Izinkan saya mempertanyakan beberapa pertanyaan. Iya, silakan. Pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui tentang NKRI? NKRI adalah suatu bentuk negara, di mana negara tersebut berbentuk negara kesatuan yang terdiri dari banyak pulau-pulau yang terbentuk menjadi satu. Di mana dalam sistem pemerintahannya NKRI dipimpin oleh satu presiden dan satu wakil presiden sebagai negara republik yang menganut sistem republik. Maka presiden menjadikan pemimpin utama di negeri tersebut. Adapun pemilihan NKRI sebagai bentuk negara Indonesia yaitu karena founding father bangsa Indonesia atau para pendiri bangsa Indonesia sangat memikirkan bangsa Indonesia ke depannya, di mana letak geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau-pulau sangat berbahaya apabila tidak terdapat kesatuan di antara letak geografis tersebut. Maka dipilihlah negara dengan sistem atau bentuk negara kesatuan untuk mempererat dan memperkukuh silaturahmi antar sesama bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang berdaulat dan bangsa yang maju di masa yang akan datang. Yaitu seperti sekarang ini, seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia sudah menjadi bangsa yang maju. Baik. Selanjutnya pertanyaan kedua, apa yang Bapak ketahui tentang Pancasila? Pancasila adalah ideologi yang menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia, di mana dalam Pancasila terdapat norma-norma dan nilai-nilai yang sudah diciptakan oleh para founding father bangsa Indonesia guna menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia tetap sesuai dengan norma-norma dan hukum yang berlaku. Yang pertanyaan ketiga, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana pengamalan sila pertama tersebut dalam profesi Bapak sehari-hari? Pengamalan sila pertama dalam profesi saya sehari-hari yaitu pada tempat kerja saya tidak diwajibkan untuk terus bekerja pada jam-jam waktu tertentu, di mana seperti yang kita ketahui mayoritas masyarakat Indonesia yaitu beragama Muslim, di mana seperti yang kita ketahui juga untuk umat Muslim terdapat suatu kewajiban yaitu kewajiban sholat lima waktu. Dan di tempat saya bekerja sendiri pada jam-jam tertentu yaitu pada jam sholat lima waktu, maka karyawan diberikan waktu untuk melakukan kegiatan sholat lima waktu tersebut sebagai bentuk menunaikan kewajiban seseorang yang beragama. Pertanyaan keempat, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana pengamalan sila tersebut dalam profesi Bapak sehari-hari? Untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan untuk pengamalannya dalam kehidupan profesi saya sehari-hari yaitu yang pertama harus ada keadilan dalam lingkungan kerja kita sendiri, yaitu seperti harus ada kesetaraan antara hak dan kewajiban yang kita berikan kepada tempat kita bekerja agar terciptanya keadilan. Selain itu kemanusiaan yang beradab, dimana seperti yang kita ketahui di suatu tempat kita bekerja pasti ada yang namanya atasan dan bawahan. Nah, namun kita tetap harus melakukan bawahan kita sebagai manusia yang beradab, karena bagaimanapun setiap manusia memiliki yang namanya hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Begitupun di tempat mereka bekerja, mereka harus tetap dilakukan sebagaimana manusia harus diperlakukan. Pertanyaan kelima, sila persatuan Indonesia. Bagaimana pengalaman sila ketiga tersebut di dalam profesi Bapak sehari-hari?
dalam profesi saya sehari-hari untuk pengamalan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dapat dilihat dari banyaknya pegawai yang berbeda-beda etnis atau berbeda-beda suku, di mana dengan adanya perbedaan suku tersebut menjadikan kita satu kesatuan tanpa harus adanya rasisme atau tanpa harus kita memandang siapa ini teman kita dan berasal dari mana. Karena dengan begitu kita akan menjadi sesuatu kesatuan yang kuat karena akan saling melengkapi dengan antara kita dan teman kita yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan ke-6. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin dalam hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana pengalaman sila keempat tersebut dalam profesi Bapak sehari-hari? Ya, untuk pengamalan sila tersebut dalam profesi saya sehari-hari yaitu biar bagaimanapun dalam melakukan atau mengambil suatu keputusan bersama, maka hendaknya harus ada pihak-pihak yang mewakilkan berbagai kalangan dan berbagai kepentingan dalam tempat kita bekerja, di mana semua pihak tersebut aspirasinya harus tersalurkan. Karena dengan aspirasi mereka yang tersalurkan, maka akan tercipta keputusan bersama yang dapat disetujui dan disepakati oleh kita bersama. Dengan disepakatinya keputusan tersebut, maka keputusan tersebut akan mudah untuk dijalankan. Pertanyaan yang terakhir. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana pengamalan sila kelima tersebut dalam profesi Bapak sehari-hari? Dalam profesi saya sehari-hari, sila kelima sangatlah penting, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tetap harus ada dalam lingkungan kita bekerja. Di mana seperti kita ketahui, keadilan sosial harus tetap didapatkan oleh seluruh masyarakat atau seluruh bangsa Indonesia, termasuk di dalam lingkungan suatu pekerjaan, baik dia berposisi sebagai apa, dia harus tetap mendapatkan keadilan, baik yaitu dari segi kinerja dan hak yang didapat, di mana semakin besar kinerja yang dia berikan, maka harusnya semakin besar pula hak yang didapatkan. Menurut saya seperti itu. Terima kasih ya Pak Arya atas Baik, waktu sama-sama. ini.